Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Megawati Aryani. Saya bekerja di SD Negeri 008. Saya ingin menjelaskan apa itu Merdeka Belajar. Di dalam kurikulum Merdeka Belajar, kita dapat mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian sebagai pendidik juga kita dapat mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta pendidikan yang mengantarkan itu kepada keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita simak beberapa penjelasan dari poin-poin tersebut. Nah, di dalam poin mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, di mana di sini pendidik maupun murid itu mampu mengenali kekuatan dan kelemahan pada dirinya sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Artinya, siswa dapat bertindak, belajar sesuai dengan bakatnya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Maksudnya seperti itu. Pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi sebagai pendidik itu dapat mempercayakan kepada murid-muridnya untuk bekerja dengan mandiri dan membimbing murid itu jika membutuhkan bantuan seorang guru. Untuk itu, seorang guru itu memberikan ruang dan peluang terhadap murid-muridnya agar pembelajaran itu semakin efektif. Nah, di sini seorang guru juga harus bisa menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan anak di masa yang akan datang. Guru juga harus adaptif dalam suatu perubahan-perubahan karena pendidikan itu berperan penting pada perkembangan murid sesuai dengan perkembangan zaman. Mari kita mencoba untuk memahami mendidik dan mengajar, di mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan pengajaran itu merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir dan batin. Nah, di sini kita dapat mencontoh slogan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso. Nah, artinya guru itu dapat memperkenalkan sistem among seperti ing ngarso sung tulodo. Nah, seorang guru itu haruslah berkomitmen menjadi seorang yang teladan, memberikan contoh yang baik di depan murid-muridnya. Ing madyo mangun karso, yang artinya seorang guru itu harus membangkitkan atau menguatkan semangat-semangat muridnya, bukan orang yang melemahkan semangat-semangatnya. Dan tutwuri handayani, yaitu seorang guru haruslah memberikan dorongan, menjadikan murid-muridnya orang-orang yang mandiri atau orang-orang yang mereka yang tumbuh kembang secara maksimal. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kita kutip dari Ki Hajar Dewantara, kodrat keadaan terdiri atas dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat atau bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan isi dan irama. Nah, jadi di sini peran guru itu sebagai fasilitator saja. Pembelajaran kontekstual untuk membantu murid-muridnya untuk menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya. Dalam melestarikan kebudayaan itu harus sesuai dengan asas trikon, artinya kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu itu melestarikan kebudayaan asli Indonesia, kita harus terus-menerus dan berkesinambungan. Di sisi lain, kebudayaan juga dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Konvergen artinya dalam upaya pengembangan kebudayaan nasional Indonesia, kita dapat memadukan dengan kebudayaan-kebudayaan asing yang dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia. Dalam memadukan
itu konvergensi dilakukan dengan memilih dan memilah kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian Pancasila. Selektif artinya ya. Dan pemaduannya harus secara alami dan tidak dipaksakan. Sedangkan konsentris artinya dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia kita harus berusaha menyatukan kebudayaan nasional kita dengan kebudayaan dunia global maksudnya ya. Dengan catatan harus tetap berpegang pada ciri khas kepribadian bangsa itu Indonesia itu sendiri sesuai dengan Pancasila. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi adalah ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu pikiran, rasa, dan kemauan. Kita lebih sering mengenalnya dengan cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Dengan kata lain, budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau pekerti. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti itu adalah pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada manusia untuk menjadi manusia yang utuh, jiwa dan raga lahir batin. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ini, kecerdasan murid itu berpikir harus dengan mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang setidaknya hanya dibentuk di sekolah. Jadi di dalam Merdeka Belajar untuk membentuk budi pekerti atau watak murid itu tidak hanya di sekolah saja, tetapi dapat dibentuk dari keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Bakat itu terdapat pada diri siswa masing-masing individu. Akan tetapi bakat yang sudah tersedia itu akan berkembang sesuai dengan lingkungan yang tepat. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, artinya seorang guru itu menuntun muridnya sesuai dengan zamannya. Maka guru itu perlu menumbuhkan pola pikir belajar yang tepat, memiliki keyakinan untuk meyakinkan muridnya dapat terus berkembang sesuai dengan zaman. Seorang guru juga harus mampu membimbing dan memantau siswa untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Ya, jadi perspektif guru tidak sama dengan perspektif peserta didik. Demikian ulasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.